Mendengar apa yang dikatakan ayah Reza, Sofia dan Reza hanya saling berpandangan. Mereka tidak tahu harus menjawab apa atas pertanyaan tersebut. Sudah, bicaranya nanti saja. Ayo sekarang kita masuk ke dalam rumah. Ini sudah mau malam, kata Ibu Reza. Setelah itu mereka akhirnya pun berjalan masuk ke dalam rumah. Setelah bersih-bersih, makan dan beristirahat, ayah dan ibu Reza kembali menanyakan masalah Rudi kepada Reza dan juga Sofia. Katakan Reza, kenapa kakakmu Rudi tidak pernah pulang untuk menengok ibu dan juga ayah di kampung? Setelah berpikir sejenak, akhirnya Reza pun berkata, "Maaf ayah, ibu, mungkin Kak Rudi sangat sibuk. Jadi, dia tidak punya waktu untuk pulang ke kampung." Ibunya tidak mengerti maksud perkataan Reza. Mungkin apanya? Kalian ini kan satu rumah. Kenapa kamu tidak tahu kesibukan kakakmu? Akhirnya mau tidak mau, Reza pun mengatakan yang sebenarnya kepada kedua orang tuanya tentang hubungan Sofia dan juga kakaknya Rudi. Begini ayah, ibu, sebenarnya Kak Rudi tidak lagi tinggal bersama dengan kami. Ayah dan ibu Rudi semakin bingung. Apa maksudmu nak? Reza sejenak tertunduk, lalu kembali berkata, Kak Rudi telah meninggalkan Kak Sofia dan menikah dengan wanita lain. Tentu saja perkataan Reza itu membuat ayah dan ibunya sangat kaget. Tak terasa air mata kedua orang tua yang sudah tua itu menetes. Apa yang kamu katakan nak? Jangan bercanda dengan ayah dan ibu. Kami sudah tua, kata ayah Reza. Reza kembali meyakinkan kedua orang tuanya. Ayah, ibu, tolong maafkan kami. Karena kami tidak berani untuk mengatakan hal ini kepada ayah dan ibu sebelumnya. Yang aku katakan itu benar. Kak Rudi telah meninggalkan Sofia dan menikah dengan wanita lain. Bahkan Kak Rudi sekarang pun sangat berubah. Dia seperti bukan lagi keluarga kita. Kita berdoa saja semoga Kak Rudi bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Reza dan juga Sofia, akhirnya ayah dan ibu Reza pun mengerti. Meskipun perasaan mereka begitu hancur dan sedih, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan Rudi bahagia. Orang tua tetaplah orang tua. Sesedih apapun mereka atas perbuatan anaknya, mereka pasti memaafkan dan tetap mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itulah yang terjadi pada kedua orang tua Rudi dan juga Reza. Setelah itu Reza pun mengatakan yang sebenarnya kepada kedua orang tuanya tentang hubungannya dengan Sofia dan niat Reza untuk menikahi Sofia. Meski awalnya kedua orang tua Reza sangat kaget, tetapi akhirnya mereka pun bahagia dan menerima keputusan Reza untuk menikahi Sofia. Pembicaraan yang begitu serius berlangsung hingga tengah malam. Baiklah nak, kalian pasti sangat lelah. Pergilah beristirahat. Masalah acara pernikahan kalian, kita bicarakan lagi besok, kata Ibu Reza.
Keesokan harinya Kang Mamang melihat Rudi tidur tak jauh dari pagar rumah Sofia. "Mas Rudi, Mas Rudi bangun," kata Kang Mamang berusaha membangunkan Rudi yang hanya tidur beralaskan kardus. Rudi pun bangun dengan sangat kaget. "Kang Mamang?" Kang Mamang pun merasa tidak enak karena telah membangunkan Rudi. "Mohon maaf Mas Rudi, kalau saya membangunkan Mas Rudi. Bukannya apa-apa Mas. Sebentar lagi ibu-ibu kompleks di sini datang kemari untuk berbelanja. Kalau mereka melihat Mas Rudi tidur di sini, mereka pasti akan..." Kang Mamang tidak mampu untuk melanjutkan perkataannya. Rudi mengerti maksud dari Kang Mamang. Sambil merapikan barang-barangnya, Rudi berkata, "Saya mengerti Kang Mamang. Terima kasih sudah membangunkan saya." Setelah itu Rudi hendak pergi. Namun Kang Mamang kemudian memberikan sebungkus roti dan juga minuman kepada Rudi. "Mohon maaf Mas Rudi, ini ada sedikit sarapan untuk Mas Rudi. Walaupun hanya air putih dan roti, semoga bermanfaat." Rudi tersenyum dan meraih sebungkus sarapan yang diberikan oleh Kang Mamang padanya. Setelah itu Rudi pamit untuk pergi meninggalkan tempat itu. Kang Mamang tersenyum sambil melihat kepergian Rudi. "Kasihan sekali Mas Rudi sekarang." Setelah itu lamunan Kang Mamang terhenti ketika ibu-ibu kompleks itu datang menanyakan jualannya. "Haduh Kang Mamang, pakai melamun segala lagi." Kang Mamang dengan cepat melayani ibu-ibu yang berbelanja. Sementara di kampung halamannya, pernikahan Reza dan juga Sofia sedang dibicarakan. Tak sedikit orang-orang yang merasa kaget dengan berita pernikahan itu. Karena yang mereka tahu, Sofia adalah istri Rudi. Namun setelah dijelaskan oleh ayah dan ibu Reza, akhirnya orang-orang tersebut mengerti dan menyayangkan dengan apa yang telah Rudi lakukan pada Sofia. Karena menurut mereka, Sofia adalah wanita yang baik, lembut dan juga sangat sederhana. Rudi yang sedang berjalan di sepanjang jalanan kota itu terlihat sangat lelah. Rudi pun merasa sangat lapar. Rudi kemudian hendak mengambil dompetnya. Ternyata dompetnya sudah tidak ada lagi di kantongnya. Sepertinya dompet Rudi terjatuh. Rudi kemudian melihat ke sekeliling dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari pekerjaan. Namun sayang, dari sekian banyak tempat yang dia kunjungi untuk melamar pekerjaan, tak satu pun yang mau menerimanya. Rudi kembali teringat dengan semua sikapnya terhadap Sophia. Dia telah menyia-nyiakan seorang istri yang begitu baik dan setia padanya. Lagi-lagi Rudi tertunduk menangis. Dia merasa begitu marah pada dirinya sendiri. Tetapi semua penyesalan itu tidak lagi ada artinya. Kini Rudi benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dan harus kemana. Hingga akhirnya Rudi memutuskan untuk pulang ke kampungnya dan meminta maaf pada Sofia dan juga keluarganya. Saat Rudi tiba di dekat rumahnya, Rudi berhenti sejenak. Dan dia terlihat begitu heran melihat sebuah tenda pelaminan dan banyaknya orang yang berada di rumahnya ataupun di sekitar rumahnya. Rudi kemudian kembali melanjutkan langkahnya. Orang-orang yang melihat kedatangannya terlihat tidak suka. Bahkan ada di antara mereka berbisik-bisik seperti sedang membicarakan dirinya.
Rudy pun semakin tidak mengerti mengapa orang-orang itu bersikap begitu padanya. Sambil berjalan, Rudy terus bertanya-tanya dalam hati. Siapakah yang menikah di rumahnya? Mungkinkah Reza yang menikah? Tetapi menikah dengan siapa? Dengan langkah yang begitu hati-hati dan sangat pelan, Rudy berjalan menuju ke pintu. Meski semua pandangan tertuju padanya, Rudy seakan tidak peduli. Tetapi ketika Rudy berdiri tepat di depan pintu, Rudy melihat Reza dan Sofia memakai baju pengantin di hadapan semua orang.